خير مقبول ويحضر إلى حضرة سيدنا رسول صلى الله عليه وآله وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الحديث حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى، وأدام النفع به وببركة علومه في الدارين آمين. قال: ومنها الكناية. Dan diantaranya, ya diantara murajihat yang mengunggulkan tuh musnad ilaihnya itu alam al-kinayah. Adanya tuh kinayah. Ya, kinayah itu sindiran. An maknan yasluhu lahu la'alamu. Sindiran dari makna yasluhu lahu, yang patut lahu bagaimana itu ala-alamu oleh isim alam itu. Nahu Abu Lahabin. Seumpama lafaz Abu Lahabin fa'ala kaza. Abu Lahab memperbuat anu. Nah, itu Abu Lahab sini kinayatun an kaunihi jahannamiyan bin nazari ila al-wada'il awwal al-idhafiyyi lasani al-laqabi. Jadi Abu Lahab di sini kinayah, sindiran. An kaunihi, bahwa keadaan dia Abu Lahab itu jahannamiyan, penghuni neraka jahannam, ahli neraka. Ya, bin nazari, dengan memandang ilal wada'il awwali, pada wada' yang pertama, pada hantaran yang pertama, yang asal, yang hakiki. Al-idhafi, yang idhafi. Abu ya Lahabin, Rasulullah itu yang idhafi. Kalau kita memandang kepada wada' yang pertama, ya asal itu, yang ketiga idhafi, nah, itu maknanya sindiran dari Abu Lahab, ahli neraka jahannamiyan. Latsani, tidak memandang kepada wada' yang kedua, al-laqabi, yang masalah laqab. Ya bukan itu, makna yang pertama tuh. Lianna maknahu, karena makna dia tuh, ya makna alam ini nih, Abu Lahab kan alam bin nazar, dengan memandang kepada wada' yang pertama, gitu ya, antara pertama yang idhaf itu menjadi isim alamnya tuh, itu mulazimun nar, itu orang yang mulazimun nar, yang tidak berpisah dengan neraka, lazimkan neraka. Wa mula bisuha, orang yang menyertai nerakanya.
wa yalzamuhu annahu jahannamiyun, maka melazimkan akan dia tuh, kan si Abu Lahab, annahu bahwasanya dia itu jahannamiyun, yaitu sosok penghuni neraka. Anau yang syakhsun jahannamiyun itu kalau dijauh dari segi nazar, nazar yang pertama asal bentuknya idhofi, kinayah ke situ tuh. Fayakunu intiqalan minal malzumi ilal lazim, maka jadilah yaitu si Abu Lahab tadi ya, min nazar ila ma'na awal asal itu, maka dia intiqalan berpindah, bergeser minal malzum ilal lazim, dari malzum kepada lazim. Kalau malzum itu mulazimunar, maksudnya itu mulazimunar, orang yang tidak berpisah dengan neraka, yang menyertai masuk neraka, mulazimunar. Bila lazim, lazim itu jahannamiyun ya, jahannamiyun, al-lazim wa huwa al-jahannamiyun, neraka jahannam. Kalau jahannam keseluruhannya tuh dari tingkat pertama, kedua, ketiga, ke bawah, semua disebut neraka jahannam. Paham nggak? Kalau dirinci ya, tingkat 1 jahannam, tingkat 2 3, ya kan ya. Paling bawah tuh buat orang itu munafik, i'tiqad. Fayakunu intiqalan minal malzum minal lazim, maka adalah makna alam sini bergeser dari malzum minal lazim. Malzum yang tidak bisa dipisahkan ya, lazim tidak bisa berpisah. Wa hadzal qadru kafir, dan kadar ini sudah cukup fil kinayati, dalam membahas kinayah ya. Jadi Abu Lahab itu maksudnya jahannami, jahannami mana pada waktu yang pertama, asalnya hakikat. Walaisal muradu anna wadi'a hadhil kunyati lahadha minal makni bihadzalikal ma'na lughatan, li'anna adh-dhahira khilafuhu idh qila innama sumiya bidzalika li'anna launuhu kana mutalahiban, wal muradu bi Abi Lahabin bil misali asy-syakhsul ma'lum. Wa man fahima khilafa ma talawtuhu alaika fayakfihi raddu sa'di alaihi bi syarhil asli. Walaisal muradu, dan bukanlah yang dikehendaki, yang dimaksud anna wadi'a hadil kunyah, bahwasanya orang yang menghantarkan ini kunyah ini Abdul Muthalib tuh pamannya, saudaranya yang ngasih kunyah di Abu Lahab. Orang yang menghantarkan, meletakkan ini kunyah Abu Lahab, kita bilang Abdul Muthalib dah, atau yang lainnya ya, bukan yang dimaksud lahal, melihat minal makni biha, daripada orang yang dikinayahkan dengan dia tuh, si itu asy-syakhsul ma'lum itu ya. Dan makni biha tuh bahwa syakhsul ma'lum tengahnya itu al-musamma bi Abdul Uzza. Ini bukanlah yang dikehendaki bahwasanya orang yang mewatakkan, yang menghantarkan ini kunyah, yang meletakkan ini, atau yang menamakan apa namanya, menyusun ini kunyah lahadha, melihat dari orang yang dikinayahkan dengannya itu Abdul Uzza, syakhsul ma'lum, orang yang sudah tertentu diketahui. Dzalikal ma'na, lahadha dzalikal ma'na, melihat kepada makna itu ya, pada makna keadaan dia tuh. Dan kalau makna tuh kaum nahu jahannamiyan, melihat pada makna itu, keadaan dia ahli neraka jahannam, lughatan dari segi bahasa, lihat dari sisi bahasa. Dan adh-dhahira khilafu, karena dhahirnya menyalahinya tuh.
ya. Segi bahasa kan mukanya yang merah. Kalau dia kan Abu Lahab kan Abu Bapak Lahab tuh mukanya ini nyala-nyala, ya kan? Segi bahasa begitu, ya nyala mukanya tuh Lahab, berkobar, kalau api berkobar ya. Ya an-zahira filafkan zahir menyalahinya tuh. Ya, ini bukan dari segi bahasa. Itu kila karena dikatakan innama summiya bidzalika. Karena bahwasanya dinamakan Abu Lahab dengan itu, dengan lafaz Abu Lahab. Ya anna launahu, karena warna mukanya itu kana mutalahiman. Mukanya menyala, berkobar itu. Wal muradu bi Abi Lahabin fil misali, yang dimaksud Abu Lahab, ada contoh tuh, Abu Lahab fa'ala kaza, asy-syakhsul ma'lum, orang yang sudah maklum, ya, yang sudah ketahui. Wa man fahima khilafa ma talautuhu, kepada siapa yang memahami, menyalahi apa yang aku bacakannya tuh, alaika di atas kamu nih, mukri yang baca kitab ini, yakfi, maka cukup baginya wisiman tadi, raddu penolakan as-Sa'di, Sa'duddin Taftazani alaihi, disiman itu di syarh al-asal, kitab syarh asal, itu apa? Al-Khis, iftah dia. Qala wa kaunuhu bil wasli, dan keadaannya musnad ilaih itu bil wasli, pakai wasal, maksudnya tuh si mausul, ya, si mausul dan silah. Faedahnya apa? Lita'dhim, untuk membesarkan. Wa kaunuhu bil wasli tafkhimi takriri naw wa hujjati naw tauhimi imai naw tawyuhis sami'ilah au faqdi ilmin sami'in ghairi silah. Wa takririn, untuk menetapkan, wa hujnatin, hujnah atau apa namanya, menghindari keburukan, atau tabhimin, atau untuk memberikan waham, prasangka, imain, untuk isyarat, atau tawajjuh sami, atau untuk mengarahkan sami lahu baginya tuh, ya, di musnad ilaih, au faqdi ilmi sami, atau ketiadaan pengetahuan si sami dari silah yang bukan silah. Aku katakan, min murajjihati kaunil musnadi ilai isman mausulan at-tafkhimu, di antara yang mentarjihkan keadaan musnad ilai itu berupa isim mausul, itu at-tafkhim, yaitu tafkhim, ya, membesarkan atau sesuatu yang dahsyat itu, ya, tafkhim. Wa qaddamahu ala ismil isyarati, dan mendahulukan musannif nazim di atas isim isyarat. Isim isyarat dulu tuh, isim alam, isim isyarat, isim mausul. Jadi yang kedua isim mausul dulu, isyaratnya belakangan. Ma'anna ismal isyarati a'rafu minhu, padahal bahwasanya isim isyarat lebih ma'rifat daripada mausul, ya. Kenapa lebih ma'rifat? Li ma'rifatis sami'i madlulahu bil qalbi wal basari, karena mengetahui si sami, madlul yang ditunjukkan dari isim isyarat itu bil qalbi, di hati, di pikiran, wal basari, dan di penglihatan. Kalau isim isyarat dilihat, ya kan, dipahami di hati, di pikiran, dan di penglihatan. Bi khilafil mausul, hanya mausul di pikiran doang, ya. Amalan, kenapa tuh qaddamahu amalan? Karena mengamalkan, ilatnya nih,
biqaulihi, dengan perkataan musannif fil khutbati, di khutbah kitabnya ya, pendahuluan kitab itu disebut salaktu ma abda minat tartib gitu ya, ngikutin ya, aku menempuh apa yang zahir daripada tertib. Kitab asalnya itu kan begitu. Ini nazim nih, kitab asal aja udah. Fahuwa tabi'un, ya, maka musannif nazim mengikut kitab asal. Wala lauma ala tabi, dan tidak celaan bagi orang yang mengikut. Nahu fa ghasyiyahum minal yammi ma ghasyiyah, maka menenggelamkan akan mereka oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Totohan ya, ya ayat 78 salah ya, totohan minal yammi, ya di lautan, oleh file nih, si mausul nih, istilah mausul tuh ya, oleh sesuatu yang menenggelamkan mereka. Nah ini mak mustadilah deh, file ya kan, mustadilah file berubah isi mausul, sesuatu yang menenggelamkan mereka gitu ya. Nah, jadi ditenggelamkannya dahsyat itu, bagaimana tuh, dikobok-kobok dia, kalau ikan diubah-ubah gitu malaikat tuh. Nanti nggak bisa bayangin tuh bagaimana tuh keadaan saat itu ketika laut terbelah dua, kemudian dihimpit oleh ombak yang dahsyat. Fir'aun dengan tentaranya digulung sama ombak, diputar-putar sampai lenger gitu, saking dahsyatnya begitu tuh, ya kan? Saking murkanya Allah Ta'ala, diubak-ubak di laut. Orang jago berenang juga mati udah tuh ya, diubak-ubak. Kalau ikan diputar-putar kali ya, dipuyang macam-macam dah ya. Jadi ini Maghsyiyah menunjukkan kedahsyatan bagaimana matinya Fir'aun ya, digulung ombak tuh, putar-putar. Ay maujun azimun, Maghsyiyah itu maujun azimun tuh, ombak yang dahsyat, yang luar biasa. La yuktana hukunhu, yang tidak bisa dikadarkan hakikatnya. Pokoknya luar biasa dah. Kalau di elemen bagaimana itu? Susah. Ya. Bagaimana matinya Fir'aun tuh, digulung sama ombak. Semua bukan Fir'aun mah. Kalau yang kemarin kan ketiban air tuh, yang di Sumatera, ada di gunung, jebol. Katanya di gunung ada tambang itu, ada galian, ada penggundulan. Jadi air udah gak ketahan lagi mau pohon tuh. Pohonnya udah gundul. Tuh air jatuh kayak nuang air seember, ada orang ada semut di bawah gitu. Airnya berapa juta kubik di atas. Ya mati orang ketiban air itu. Ya kan? Sampai rumahnya sampai hancur, sampai rumahnya hilang. Rumahnya hilang gimana orang? Kayak dituang air begitu. Ya. Kalau air udah repot banget ya. Hancurkan segala-galanya kalau air. Wala yumkin wasfuhu, dan tidak mungkin untuk disifatinya, untuk diceritakannya susah. Bagaimana kejadian saat itu, kejadian yang dahsyat, yang luar biasa, ya kan? Fa inna fi hadhil ibhami min at-tafkhim, maka bahwasanya dari penyamaran ini nih, Maghsyiyahum itu daripada kedahsyatan, kejadian yang dahsyat. Ma la yakhfa, sesuatu yang tidak tersembunyi lagi itu, ya kan? Falau qila fa ghasyiyahumul gharaq, kan bisa aja begitu, ya kan? Kalau bukan Quran nih, bahasa kita, maka gitu ya, fa ghasyiyahum, menenggelamkan oleh mereka oleh al-gharaq, oleh penenggelaman tuh, al-gharaq. Jadi fa'il itu. Dia bilang air daya, maka menenggelamkan dia oleh al-gharaq, air itu. Lam yufid hadat tafkhima, maka kalimat begini tidak memberikan faedah akan kedahsyatan. Namun juga air yang menenggelamkan. Jadi kalau Maghsyiyahum ada sesuatu yang
yang dahsyat di situ. Nah, jadi sini mausul gitu ya. Ya al-gharq itu maksudnya alma tuh. Kalau kira faghashiyahul gharq maksudnya alma, faghashiyahumul ma'u gitu al-gharq ya. Kalau dibilang alma itu bagus. Yang ngerti begini nih yang ahli sastra ini. Kalau Oon sih kagak paham gini-ginian ini. Ya kan ya. Orang-orang kelas tinggi begini nih ya. Yang nama sorofnya udah lewat ini begini nih. Udah lewat. Udah hatam. Tinggal dijelasin doang sama ilmu balaghah. Wa minha wa minha taqrirul gharadi al-masuki lahu al-kalam. Di antara murajiat isim mausul menetapkan tujuan al-masuk yang digiring lahu bagi gharad itu oleh pembicaraan. Kalam yang digiring itu kepada maksud. Aiziyadatu takrir, artinya untuk lebih menambahkan penetapan takwiyati dan lebih menambahkan kekuatan takwiyah, kekuatan pada orang yang mendengar gitu ya. Ya, takrir bi dhihnis sami, pada pikiran orang yang mendengar perkataan ini. Wakila ada kil mengatakan takrirul musnad, untuk menetapkan musnad, terbil ya berarti. Wakila al musnadu ilaih, takil menguatkan penetapan pada musnad ilaihnya tuh, failnya, isi mausulnya tuh. Nahu warawadathu allati huwa fi baitiha an absi, dan merayu akan Yusuf oleh fa'il itu perempuan, huwa yang dia Yusuf itu di rumah perempuan tadi, anabsi merayu dirinya Yusuf. Coba itu hebat nggak tuh? Yusuf itu budak di istana namanya Zulaikha atau Zalikha, istri pembesar Mesir nomor 2 dia tuh ya. Yusuf di situ di rumahnya perempuan, rumah perempuan, kalau mau mah jadi itu Yusuf, betul nggak? Kalau mau gampang banget. Tapi nggak kejadian juga tuh, saking dahsyatnya tuh. Ini kan di kamar ini apa namanya? Di pintu pertama, pintu kedua, pintu ketiga, pintu keempat. Dari pintu yang pertama dikejar Yusuf tuh. Di rumah Zulaikha, dirayu, dibujuk, kagak mempan. Kalau lakinya sih yang mandul itu si apa namanya? Khidmir itu. Tapi dia tahu tuh Yusuf itu bersih. Zulaikha ini nakal, tapi disembunyikan, ditutupin tuh aib istrinya sendiri. Dia punya anak nih. Dari ujung pintu yang pertama dikejar Yusuf, ditarik bajunya. Pintunya dikunci tuh, pintu kamar yang pertama. Itu lari, pintunya kebuka sendiri tuh. Nah, tadi kan dikunci ya, kebuka sendiri. Nah, dikejar lari pintu yang kedua. Kejar-kejaran tuh. Pintunya kebuka, tadi udah dikunci tuh, emang udah strategi dia itu. Jadi kamar yang pertama dikunci, kamar yang kedua. Jadi pintu pertama lari, pintu yang kedua kuncinya kebuka sendiri. Sampai lolos dia tuh. Itu main kejar-kejaran, ada suaminya di situ. Nah, ngapain lu main kejar-kejaran? Ada suaminya, ya kan? Akhirnya dituduh tuh Nabi Yusuf ingin memperkosa Zulaikha, padahal kebalikan, Yusuf mau diperkosa. Kalau makudah komiso itu ya, lihat aja bajunya. Kalau Yusuf bajunya sobek di depan, Yusuf yang memperkosa, betul ya? Kalau Yusuf baju sobek di belakang, Yusuf yang dikejar-kejar, ditarik sobek di belakang, ya kan? Untung ada anak kecil tuh di kamar sebelah. Anak kecil, kalau nggak percaya tuh anak kecil tuh ngomong, bisa ngomong tuh. Dia ngomong, dia menjadi saksi bahwa yang salah anaknya digendong, yang salah Zulaikha. Yusuf bersih dia, ya enggak?
Di kitab itu ada tuh yang kita baca dulu, ya nggak? Surat Yusuf tuh. Nah di sini fa innal gharada, bahwasanya tujuan balik tahu sarot ya, nafsi itu yang ta'alikun ke rawadat. Nah, kan hebat banget tuh ya, perempuan yang merayu akan Yusuf, yang dia itu Yusuf di rumahnya Zulaikha. Betul nggak? Ya kalau di rumahnya si Yusuf mah Yusuf yang nakal itu. Betul nggak? Ini di rumah Zulaikha. Artinya dia tahu tuh bagaimana mengatur strateginya, bagaimana supaya ini bisa terjadi untuk merekayasa. Ya kan? Nggak kena juga tuh. Fa'in kalau di sini alat ini si mausul tuh, pusat nilainya tuh, failnya tuh. Fa'in kalau gharadul masuqa lahu, tujuan yang digiring lahu, bagi tujuan tadi al kalam, wa nazahatu Yusuf, sucinya Nabi Yusuf alaihissalam, bersih dia. Alamma ra'aynahu, apa tuh? Oh, salah dia. Laula ar-ra'a burhana rabbih. Gitu kan ya? Lupanya tuh. Kalau kila, andai kata diucapkan, begini modelnya nih. Nah, itu kan tadi Qurannya begitu. Kalau bahasa kita nih, kita bilang begini. Rawadatu imra'atul azizi Sulaikha Zalikha lam yufid ma afadahul mawsulu bi'atibari silatihi fahuwa adallu ala al-gharadil masuqi lahu wa huwa nazahatu. Kalau kila, jika dikatakan sudah deh, udah 10 nih. Ya, sejarah dulu dah. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa naf'an wa rizqan thayyiban katsiran wa barakan. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wal mursalin. Ya al malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.